Halo semuanya, selamat datang di program kami yang bernama Kompas Komunikasi Podcast. Oke, di program kali ini kita akan membahas berbagai macam di dalam ilmu komunikasi. Nah, kita telah menghadirkan tamu yang fenomenal, terkenal di internasional. Wah, ini dia, tepuk tangan dong. Mungkin kalian berdua bisa kenalan lebih dahulu ya. Mas Gifari dulu, nama lengkap, terus sekolah di mana? Kuliah ya sekarang? Kuliah sekarang. Oh iya, kuliah di mana? Jurusan apa ya kan? Pacarnya siapa ya kan? UMR aja sekalian. UMR, oke. Nanti kita selanjutnya Mas Hafid. Silakan Mas Gifari. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Gifari. Sekarang saya berkuliah di Winaden Mas Said Surakarta. Mana itu Winaden Mas Said? Oh, gak tahu Mas. Itu dulunya Selain Pucangan namanya Mas. Kata Surakarta. Sebenarnya IAIN. Oh, IAIN dulu. Oh, sekarang udah jadi UIN. Oh, udah bagus. UIN, ya? Tapi fasilitasnya gak tahu. Oh iya. Nggak tahu. Bisa ditit ya? Ya, iya sensor ya. Lanjut. Oh, mohon maaf ya Pak Mudofir. Mohon maaf. Sekarang saya mengambil program studi komunikasi penyiaran Islam. Kemudian saya juga mengambil konsentrasi jurusan jurnalistik semester 6. Begitu. Silakan. Siapa nama Mas? Oh iya, salam kenal Mas. Ya, fenomenal. Lanjut Mas Hafid. Nama saya Ahmad Syafiq Asalan. Bisa dipanggil Syafiq ya? Iya, Mas Hafid. PCP ya? Hah? Oh iya, ada. Saya kuliah di KPI UIN Surakarta. Konsentrasinya Public Relations. Asli saya asli Lamongan Mas. Oh, Lamongan. Lamongan. Oh iya, Lamongan. Ori banget. Iya. Kecamatannya apa sih namanya? Kecamatan Babat ya. Oh, Babat. Iya. Babat. Gitu ya. Oke, salam kenal Mas Jadi. Iya, salam kenal. Ya, Salam salam kenal. kenal. Ya, salam kenal ya Mas. Iya Mas. Ini Mas Gifari ya? Iya. Ini Mas Hafid. Syafiq. Oh iya. Oke Mas Gifari dan Mas Hafid. Kita lanjut ke pertanyaannya. Nah ini kan kuliahnya kan sama ya di Winaden Mas Said Surakarta. Sama ya? Iya, sama kan? Sama Sama. jurusan kan? Sama. Apa jangan-jangan sekelas? Angkatan berapa Mas? Apa? Angkatan berapa Mas? Saya angkatan 20 Mas. 20? Ya, Sama berarti ya? Iya, lu sama. Udah pernah ketemu ya? Iya, aku nggak pernah ketemu ya. Karena mungkin wajah saya itu kayak angkatan 16-17 ya. Kita tua ya Mas? Iya. Kirain hampir lulus. Oh iya Mas. Saya pengen ngabdi ke kampus dulu Mas masalahnya. Iya, oke kembali ke laptop. Oke. Nah ini coba ceritakan ya suka duka nih memilih jurusan komunikasi kan Iya. di Winaden Mas Said. Nah coba ceritakan mulai Mas Gifari dulu apa? Suka dukanya kuliah di KPI ya Mas. Iya. Jadi begini ya Mas, mungkin saya pengen cerita sebentar ketika kita berkuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, kebetulan saya memiliki teman-teman SMA saya yang mungkin sama-sama berkuliah ilmu komunikasi. Cuma kadang jurusan komunikasi penyiaran Islam itu kadang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, mungkin ya karena istilahnya dalam tanda kutip ada embel-embel Islamnya, sehingga istilahnya di dalam kurikulum pengajarannya tersebut tidak terlalu menjurus kepada arah komunikasi gitu kan. Padahal realitanya itu ketika kita belajar komunikasi penyiaran Islam, kurikulumnya juga sama dengan ilmu komunikasi biasa, hanya saja mungkin kita ditambahkan pelajaran agama ya Mas Hafid. Ya, begitu. Kemudian juga sukanya sih saya bertemu banyak orang-orang hebat di dalam prodi komunikasi penyiaran Islam. Saya bertemu banyak teman-teman yang suportif, kemudian juga dosen-dosen yang hebat, meskipun ada beberapa yang menyebalkan juga ya. Iya, betul. Dan juga kalau misalkan saya nggak masuk prodi ini, saya nggak istilahnya saya nggak akan masuk podcast ini ya Mas. Iya, betul iya. sekali. Gara-gara komunikasi. Iya, gara-gara komunikasi. Komunikasi menyatukan kita. Iya. Kemudian juga saya banyak belajar mengenai ilmu komunikasi di dalam prodi ini, dan kemudian diselingi juga oleh ilmu agama. Jadi begitulah.
Mungkin hanya itu saja suka duka saya. Iya, itu. Oh iya. Berarti dukanya ini ya, kayak apa ya? Kalau di UIN kan ada embel-embel Islamnya, jadi kita harus mempelajari dua-duanya ya kan. Ya komunikasinya, terus kita harus mempelajari agamanya, biar pahalanya semakin banyak. Iya. Ya seperti itu sih. Ya. Tapi gini ya, meskipun ada suka dukanya, mungkin dukanya itu bisa teratasi ya, karena kita ini kuliah di UIN ini kan sebagai bentuk tolabul ilmi ya. Oh, kalau kata pesantren. orang pesantren tuh. Jadi ngapain kita harus berduka, karena memang dari awal tuh kita memang niat kuliah tuh untuk mencari ilmu. Masya Allah, keren. Insya Allah. Ustaz Gifari, jangan. Ya, saya punya bakat ustaz sih. Keren ya. Oke, lanjut ke Mas Syafik nih. Oke. Dukanya apa sih? Kalau suka-sukanya sih kurang lebih hampir sama sih sama Mas Gifari. Tapi kalau saya ya biasanya saya kuliah di KPI itu kadang kayak merasa kurang percaya diri gitu. Kadang kan mungkin orang-orang kuliah di komunikasi dengan bangganya gitu ya. Iya. Kuliah di mana komunikasi? Nah saya kadang kalau ditanya kuliah di mana komunikasi, tapi belakangnya ada penyiaran Islam. Kadang kurang bangga gitu sih. Hanya kayak kadang dipandang sebelah mata seperti kata Mas Gifari gitu. Ya dukanya ada juga mungkin kalau di KPI UIN Solo kan mungkin fasilitasnya agak kurang lah, karena kurang materi. akreditasinya juga masih B. Iya. Ya wajar aja ya Mas ya, tapi Iya. emang lagi proses ke A gitu Mas. Ya, mau minta maaf dulu ke Pak Mudofir. Ini ya jujur aja sih Pak. Bikin maju lagi. Ya semoga semakin maju. Tapi sukanya banyak sih Mas. Iya, sukanya apa? Pertama kuliah di Solo Mas ya. Hmm. Ini adalah salah satu suatu kebahagiaan Mas, karena di Solo banyak sekali sesuatu yang menarik, misalnya kayak Narsopuro gitu. Misalnya Kayak Gatsu, karena pembangunan di Solo benar-benar banyak banget ya. Itu hiburan bagi saya, karena saya kan juga suka ngeten Mas. Nah, jadi Solo ini hiburan bagi saya. Terus terutama di KPI, kalau di KPI-nya sukanya saya bisa ketemu dengan teman-teman yang sangat banyak ya. Itu alhamdulillah baik-baik, dan saya juga ketemu diajar sama dosen-dosen yang benar-benar sesuai bidangnya, kayak ada yang di bidang jurnalis, ada yang di bidang PR. agama juga ada ya? Agama banyak sih, cuman saya lebih suka yang sesuai dengan minat saya. Kayak misalnya boleh sebut nama ini? Iya boleh. Kayak saya kayak ketemu diajar sama Pak Iwan tuh kayak Pak Iwan. ya seru. Pak Kayak Pak Davi sama Ada di dia kan Semoga beliau kan orang yang apa ya, cukup hebat ya. Dia punya tulisan banyak banget di Mojok gitu. Jadi saya merasa bangga diajar oleh orang yang lumayan hebat gitu. Gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya pokoknya banyak sukanya lah daripada Iya. dukanya Mas. Ya, semoga lebih baik lah. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk Mas Gifari ya. Mas Gifari kan sudah menekuni di bidang jurnalistik kan, dan mulai suka jurnalistik ini sejak kapan? Gini ya Mas, sebenarnya waktu dulu SMA itu sebenarnya saya sudah mulai agak tertarik ke bidang jurnalistik Mas. Cuma waktu itu saya itu nggak terlalu serius pengen menekuni di bidang jurnalistik itu, karena waktu itu menulis itu istilahnya merupakan sekedar hobi saja buat saya, bukan merupakan suatu pilihan jenjang karir ketika saya mendaftarkan diri ke universitas gitu. Nah, cuma waktu itu jujur saja sih Mas, saya itu masuk jurnalistik itu karena sepertinya karena ketidaksengajaan sih. Karena waktu itu saya istilahnya keterima di UIN, kemudian saya mengambil KPI waktu itu. Nah jujur saya masih belum pakem untuk apa yang saya ambil. Tapi saya itu mulai tertarik kepada dunia jurnalistik itu semenjak saya masuk lembaga pers mahasiswa. Nah, jadi waktu di kampus itu saya masuk lembaga pers mahasiswa, dan waktu itu memang saya punya basic skill menulis waktu itu. Dan saya pun sudah beberapa kali liputan waktu kuliah di sini, dan
ternyata saya langsung merasa, wah ternyata jurnalistik itu seru sekali ya, meskipun memang ketika kita turun ke lapangan, ketika kita mau wawancara, rela hujan-hujanan, kemudian rela panas-panasan demi mencari informasi, ternyata ketika saya merasakan langsung, ternyata proses peliputan berita itu sangat seru juga ternyata, meskipun memang melelahkan ya, dan itu sampai sekarang itu saya karena hal itulah saya menjadi tertarik di bidang jurnalistik. Memang semenjak saya masuk lembaga pers mahasiswa, merasakan bagaimana susahnya cari narasumber, di PHP narasumber, kemudian juga menggali informasi, merangkai kata-kata, ya, merangkai kata-kata, apalagi kita harus ini ya Mas, harus tetap konsisten dengan yang namanya KBBI. Gitu. Dan memang sih kenapa saya sangat tertarik di dalam dunia jurnalistik ini, karena dalam dunia jurnalistik ini kita istilahnya mendapatkan banyak pengetahuan baru, senantiasa mendapatkan banyak pengetahuan yang memang di bangku kuliah ini kita tidak diajari dalam kurikulum manapun, terutama dalam ilmu humaniora atau ilmu kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Iya, gitu. Berarti sudah SMA sudah ini ya, diajarin tentang jurnalistik belum? Udah ada? SMA tuh saya baru sekadar nulis esai sama tulisan-tulisan karangan pendek gitu Mas. Nah, cuma untuk jurnalistik yang benar-benar saya nulis berita itu saya baru belajar waktu masuk lembaga pers mahasiswa. Oh ya, jadi saya juga pengen menyampaikan rasa terima kasih ya kepada teman-teman dari lembaga pers mahasiswa karena sudah membangkitkan passion saya di bidang ini. Namanya apa itu Mas? Lembaga pers. Oh iya Mas. UKM ya Mas? Iya, UKM. Ada namanya itu LPM Lokus. Jadi kepada teman-teman LPM Lokus saya mengucapkan terima kasih banyak. Bagi yang mau join boleh Mas. Saya juga pernah join tapi tidak ada. Oh iya. Join boleh nggak Mas? Apa? Join boleh nggak? Oh boleh Mas. Tapi lewat jalan boleh? Oh boleh. Boleh. Tapi lulusnya nanti semester 12. Nah, untuk Mas Syafiq ini kan sudah menekuni di bidang foto atau video sejak lama ya. Kira-kira mulai suka pada konten kreator khususnya foto atau video ini sejak kapan? Kalau saya sendiri, sejak kapan Mas? Iya. Sebenarnya sejak kecil Mas, sejak SD mungkin. SD? Oh Iya. Benar Mas. Jadi dulu saya kan device-nya terbatas Mas ya. Saya tuh pakai HP, ya bisa bilang jelek banget ya, pakai HP yang pakai dulu Cross nih. Nokia. Cuma Nokia ya. Yang ini tebel itu ya? Cross ada TV. Wah. Saya pakai HP itu untuk foto-foto, video gitu. Nah, saya suka fotonya, emang terbatas sih device ini. Nah, pas waktu SMK, saya kan agak dibebasin sama orang tua saya untuk pergi kemana-mana. Akhirnya saya suka jalan-jalan sambil foto-foto sendiri gitu. Kadang di Surabaya, kadang di Malang gitu. Kebetulan saya juga ada kegiatan di Malang, jadi saya bisa sambil explore waktu itu. Jadi emang dari situ saya emang wah kayaknya jadi suka enak gitu ya, tertarik. Akhirnya saya ya udah saya sering bikin konten, akhirnya kayak sampai sekarang suka gitu. Jadi sebenarnya karena emang suka Mas ya. Jadi kalau saya tuh nggak pernah tertekan kalau misalnya mau edit, mau shoot gitu. Saya malah seneng gitu, malah saat saya habis edit terus hasilnya tuh malah bikin mood gitu. Satisfying gitu. Satisfying banget gitu. Jadi kayak bukan hanya sekedar profesi tapi juga kayak passion. Jadi emang bikin seneng. Berarti udah sejak SD ya? Iya Mas. Suka di bidang foto atau video. Nah itu kalau kan sudah kita cepret nih. Iya. Nah, foto atau videonya itu dapat di mana Mas? Kalau saya sendiri, kalau dulu Mas, dari dulu saya memang suka banget posting di Instagram sih. Dari zaman Instagram belum ada reels gitu, masih cuma feed doang gitu. Jangan lupa follow teori Syafiq ya. Teori Syafiq. Kehidupan. Syafiq Arsalan dong. Syafiq apa Syafiq Arsalan? Kalau yang Syafiq Arsalan itu IG yang benar. Oh, IG yang kalau benar. itu IG buat teman-teman deket aja. Iya. Jangan lupa stalking ya. Iya. Di IG-nya ada foto atau video. Wah, keren ya Mas.
ada Samsat, Sunset. Sunset. Sunset itu kan yang polisi itu kan. Oh iya. Oh iya, Itu Samsat. 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 Iya. Tidak apa. Samsat gak diurus sama polisi mas. Samsat yang urus beda lagi. Oh beda lagi ya. Oh beda lagi. Kalau video itu editannya di aplikasi atau di laptop gitu? Gimana? Kalau saya sih biasanya ya ngeditnya pakai Premiere mas. Wih, Premiere. Wah, keren. Premiere versi HP apa versi laptop? Tuh, kerja apa emang nggak ada? Nggak ada dong. Iya. Jadi saya kalau ngedit ya, yang di video saya biasanya pakai Adobe Premiere, jadi di HP saya, jadi ngeshootnya pakai HP sebenarnya mas. Iya, pakai HP aja mas. Berarti harus dipindah ke laptop dulu. Iya, terus saya di Premiere. Kirain pakai capcut apa? Kan kamu kan tahu capcut katanya. Kalau lagi buru-buru sih pakai cat mas. Oh gitu. Kalau Pakai template ya? Baru itu dari rekomendasikan Oh, iya, karena kalau template itu apa ya, Kurang berkreasi. kalau misalnya hasilnya itu apa ya, tidak standar profesional. Profesional itu kita harus sesuai apa ya, kreativitas sendiri gitu. Bagaimana cara nyusun gitu, harus sesuai dengan tema dari video tersebut. Jadi kalau template kan kita ngikutin sama tema yang ada di template tersebut kan. Kalau kreativitas sendiri. Dan itu yang buat orang lain juga ya. Iya, kalau template kan bukan kreativitas sendiri. Jadi saya benar-benar gitu. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam apa ya, ketika kita membuat suatu konten, misal foto atau video, apa aja sih? Persiapan. Iya, yang perlu dipersiapkan, misal alat-alatnya. Saya kan videonya isinya kan Momen. jadi kadang saya tuh spontan aja kalau bikin video. Kalau saya lagi misalnya lagi di Surabaya, ternyata ketemu dengan sesuatu yang bagus gitu ya. Misalnya kayak tempat bagus atau View-nya. momen bagus atau kadang kalau misalnya yang bicara kan bagus ya. Nah itu saya langsung spontan aja merekam gitu. Jadi kalau persiapan sih saya lebih banyak apa ya, lebih banyak spontan gitu, nggak ada persiapan. Karena saya basicnya content creator traveler kan. Jadi kayak saya selalu kalau persiapan sih kadang ya ada sedikit sih mas. Kadang saya tahu ini fun fact mas. Iya, fun fact. Jadi saya tuh kadang ya kalau saya lagi jalan-jalan ya, sebelum mau jalan-jalan saya udah mikirin ini kayaknya soalnya apa ya yang cocok gitu. Bikin plan dulu. Iya. Nah, Kayaknya tempat ini soalnya ini deh yang bagus gitu. Kayak misalnya kalau mau jalan-jalan ke pasar gede kan, song yang paling bagus kan lagu instrumen Bengawan Solo. Cocok. Kalau nggak ini kan apa, kita mau video bakso ya kan? Iya. Entah di mana. Nah, iya. Bakso. Oh iya, iya. Oh, itu kan? Oh, iya, iya. Kita harus bikin Oh, iya. bakso dulu. Enggak, belum pernah Iya kan? bakso anu gitu ya. Nah, ya kan bakso. Kalau bikin sound tuh ya, saya jadi keinget nama dosen ya. Siapa? Itu. Oh iya. Oh iya. Iya. Dosen itu ya, sinema. Iya. Oh saya kenal itu. Oh, itu. Oh itu. Yang peminatan tapi apa? Peminatan tapi apa? Oh, itu teman saya sih. Tapi teman saya ada yang ngambil mata kuliah itu, tapi ternyata dia tertekan banget. Oh, tertekan. Karena emang minatnya nggak di situ mas. Jadi buat teman-teman yang misalnya kayak kurang minat sama mata kuliah, mending nggak usah diambil. Oh, iya. Daripada 6 bulan tertekan, itu nggak enak banget. Itu mending Ya. nggak basicnya ya. ya jangan ambil yang tidak sesuai Ini yang lain. Kalau saya sih minat ya. Oh iya. Ya, oke, lanjut. Untuk Mas Gipari ini kan jurusan jurnalistik ya. Nah, biasanya jurnalistik kan ada apa namanya, menulis artikel ya. Iya. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan dalam menulis suatu artikel? Jadi sebenarnya ketika kita berbicara artikel itu banyak mas. Kita bisa berbicara artikel opini, artikel berita, dan artikel berita itu pun banyak ya. Ada yang namanya straight news, feature news, terus ada investigative news, opinion news. Cuma kalau misalkan kita berbicara artikel secara keseluruhan, tips dan trik dari saya cuma satu sih. Nulis sama nulis.
Karena kalau misalkan kita cuma belajar teori doang, misalnya kita belajar teori tentang kode etik jurnalistik, terus kita berbicara tentang cara penulisan yang baik dan benar, terus kita istilahnya berbicara tentang teori cara istilahnya cara mengumpulkan data di lapangan, itu akan sia-sia jika kita gak memiliki skill kemampuan menulis yang baik begitu. Ya, teori memang penting, cuma kita anggap begini saja lah. Ibaratkan menulis artikel itu sama seperti kita maaf ya, saya ulangi lagi ya. Menulis artikel tanpa kemampuan menulis itu ibarat kita belajar renang tanpa teori. Istilahnya kita itu pengen belajar renang, tapi kita cuma belajar dari buku, tapi kita gak pernah nyemplung kolam, begitu. Ya, jadi begitulah istilahnya, kita tuh harus membaca, banyak nulis, mungkin semenjak dini. Makanya oleh karena itu saya teringat oleh kata-kata dari salah satu dosen jurnalistik online saya. Beliau pernah berbicara begini, ya yang penting tuh kamu jangan terlalu pusing sama yang namanya kode etik jurnalistik, terus kemudian tata cara penulisan yang benar kayak gimana, EYD, KBBI dan lain-lain. Yang penting kamu nulis aja dulu, nulis hal-hal random sekitarmu aja, dengan sesuai dengan padanan kata yang baku. Begitu saja sih. Nah, terus kalau misalkan tadi Masnya nanya, kalau misalkan yang perlu diperhatikan itu banyak mas sebenarnya ketika kita menulis sebuah artikel itu. Kalau misalkan saya jelasin di sini bakal panjang. Itu ada yang namanya ini ya, kalau di artikel berita itu ada yang namanya cover both sides, terus ada yang namanya pemilihan angle berita, terus ada yang namanya ada yang namanya 5W1H, terus ada yang namanya istilahnya keberpihakan kita dalam menulis berita dan lain-lain. Dan itu mungkin kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahu soal istilahnya berita, bisa gabung kelas jurnalistik, konsentrasi jurnalistik aja. Ya, misalnya ini aja UKM-nya. Baik, boleh join. Nah, Mas Gifari, saya boleh tanya nggak? Boleh. Kan kata Mas Gifari, kalau saya pengen sebelum di dunia jurnalistik kita harus punya kemampuan menulis gitu ya. Nah, gimana secara saya kan punya skill menulis yang sangat mengasah. Begini ya mas, menurut saya gak ada seseorang yang tulisannya itu benar-benar jelek mas. Karena yang namanya tulisan itu kan dari hati, otak dan pikiran ya. Sebenarnya esensi menulis itu gampang sih. Menulis itu adalah tentang bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ada di otak kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ke dalam bentuk tulisan di atas hitam di atas putih gitu istilahnya. Jadi intinya jangan terlalu terpengaruh sama sugesti dari tulisan sendiri ya mas. Jadi istilahnya itulah. Jadi bagaimana cara kita membuat tulisan yang baik itu mulailah menulis dari hal-hal yang kecil, jangan menulis dari hal-hal yang terlalu berat. Gitu. Kayak keseharian kita gimana, terus istilahnya apa yang kita rasakan di momen itu bisa kita tulis. Bahkan setidak penting apapun itu tulis, gitu aja sih. Ya. Nah ini mungkin pesan terakhir atau mungkin kata-kata ya, kata-kata motivasi atau mungkin juga quotes kehidupan kalian atau juga ini untuk mahasiswa baru ya, pesan-pesan mahasiswa baru yang ingin kuliah di UIN Raden Mas Hayat khususnya di jurusan komunikasi. Dari siapa dulu? Mas Gifari. Oh iya, Gifari dulu. Pesan saya sih buat mahasiswa baru ya. Apapun jurusan yang Anda pilih, yang teman-teman pilih nanti, pokoknya jangan sampai salah jurusan dan tidak salah itu saja sih. Dari Mas Taufik? Nah, quotes kehidupan nggak apa-apa. Terserah. Kalau saya kan tadi tentang konten ya. Iya, konten. Dari saya tetaplah konten karena hidup cuma satu kali. Tetaplah konten karena manfaatkan konten. Pesan-pesan boleh? Boleh kamu? Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang ini memulai membuat konten, menjadi content creator atau secara umum ya yang ingin bekerja di industri kreatif ya.
kalian harus tetap jadi orang yang tidak anti kritik, karena kritikan dari orang-orang yang jujur, misalnya kayak kritikan dari teman dekat kan pasti pedes banget ya. Itu sebenarnya bermanfaat banget gitu. Kayak kontenmu warnanya pelek gitu. Itu sebenarnya bisa kita dengerin, maksudnya siapa tahu beneran kalian. Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk dua narasumber kali ini. Oke, mari kita tutup podcast kali ini. Demikianlah, apabila kita ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan jingle kami, Kompas Komunikasi Podcast. Oke, kalau saya bilang Kompas, kalian bilang Komunikasi Podcast itu ya. Oke, bareng-bareng. Kompas Komunikasi Podcast. Sampai jumpa di program selanjutnya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oh,